Shalom warga kerajaan Allah, kita kembali dalam acara Kingdom Community hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ikuti acara ini, kita mengingat kembali akan apa yang dipesankan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin minggu kemarin, adalah kehidupan akan normal kembali. Bapak Ibu setelah mendengar judul ini tentu saja akan berpikir ya, excited apa ya yang akan terjadi kalau keadaan menjadi normal kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan baca dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 37 ayat 30 sampai 32. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang apa arti sebuah nama bagi saya. Nanti Bapak Ibu di Komsel saling men-sharingkan apa sih artinya nama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu nama asli saya, tetapi ada yang belum tahu. Nah, sebuah nama itu sangat berpengaruh bagi seseorang. Saya sendiri mempunyai nama yang menurut saya itu sangat memalukan, membuat saya tidak percaya diri. Nama saya adalah Sulipah. Nah, Sulipah itu membuat saya itu dari kecil itu merasa, aduh, kenapa orang tua saya kok memberi nama sangat jelek. Itu yang membuat saya tidak pede, membuat tidak memakai nama itu. Tetapi suatu kali Pak Arifin ngomong sama saya, Lip, Su itu artinya baik. Nah, pada saat kemarin Rendra memberikan tema kepada saya, dan di situ di awal pembukaan materi khotbah kita harus men-sharingkan nama saya sendiri. Saat itulah saya membuka Google, ternyata nama saya adalah nama yang baik. Sulipah itu adalah artinya orang yang punya banyak pendapat, orang yang bersemangat, orang yang berjuang, dan orang yang suka memberi. Nah, setelah saya tahu di Google itu bahwa artinya Sulipah, itu membuat saya percaya diri. Nah, Bapak Ibu sekalian boleh men-sharingkan apa artinya nama daripada Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita baca di dalam Yesaya 37 ayat 30 sampai 32. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dalam tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Ayat yang ke-31, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ayat 32, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Di dalam versi The Passion Translation itu dikatakan di dalam Yesaya 37 ayat 30 yang B, itu dikatakan bahwa life will be normal again. Jadi keadaan akan normal kembali. Hizkia ini akan menjadi petanda bagimu. Tahun ini kamu akan memakan biji-bijian dan tumbuh sendiri. Tahun depan kamu akan makan apa yang datang dari itu. Kemudian di tahun ketiga hidup akan normal kembali. Kamu akan menabur dan menuai, menanam kebun anggur dan memakan buahnya. Bapak Ibu sekalian, Kingdom Community, kita melihat bahwa apa yang kita tabur itu, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menuai saat ini, itu kita sudah menaburnya tahun lalu. Kalau kita menabur saat ini, kita akan menuai tahun depan. Dan dikatakan di dalam Yesaya 37 ayat 30b, tahun ketiga kita akan
menuai, hidup kita akan kembali normal. Tentu saja Tuhan katakan bahwa tahun ketiga itu pun kita juga harus menabur. Tanpa menabur kita tidak bisa menuai. Kita harus menanam kebun anggur dan memakan buahnya. Ini sangat cocok sekali di dalam Komsel, karena orang menabur itu tidak sendirian. Menabur banyak benih dan orangnya tentu saja banyak. Tidak mungkin orang satu menabur sendiri satu biji, tidak mungkin. Tetapi kita harus bersama-sama. Inilah perlunya Komsel atau Komsal. Kita bersama-sama melakukan pekerjaan yang baik. Kita harus menuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita kalau menabur hal yang jelek, kita akan menuai hal yang jelek. Bapak Ibu sekalian, di Komsal kita bisa melakukan taburan dan tuaian itu. Kita bisa menabur kebaikan buat teman-teman Komsal kita. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menolong, menguatkan orang yang dalam keadaan lemah. Di dalam Komsal itu kita ayo sama-sama rame-rame menabur buat orang lain. Bukan kita hanya menerima saja, tetapi saatnya inilah kita menabur supaya di kemudian hari kita akan menuai. Kalau di dalam Komsal itu kita bisa menerapkan ini semuanya, maka itulah Komsal yang luar biasa. Di dalam Komsel kita harus saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu memberi kekuatan kepada orang yang tentu saja membutuhkan pertolongan kita. Orang yang lemah kita perlu tolong. Inilah saatnya kita ini menabur. Di gereja kita, di gereja Rock itu ada waktu di mana kita ini memberikan bantuan kepada orang-orang yang kekurangan, kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. Bapak Ibu sekalian, ayat di atas itu juga terdapat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 29 dan 31. Di ayat sebelumnya itu diceritakan bagaimana Hizkia sebagai raja yang hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3. Di sisi lain, selain Hizkia itu takut akan Tuhan, pada saat Hizkia memimpin Yehuda, Israel yang dipimpin oleh Hosea bin Ela mengalami kehancuran karena serangan Raja Asyur, karena Israel tidak hidup takut akan Allah. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 11 sampai 12. Dalam kehidupan takut akan Tuhan, Hizkia pun mengalami banyak serangan dari Raja Asyur. Nah, demikian juga kita. Pada saat kita hidup, kita merasa kita hidup sudah benar, kenapa banyak masalah. Tetapi Tuhan ini punya maksud. Tuhan pakai Asyur untuk membuat Hizkia ini memakai hidupnya lebih efektif. Dia bertobat dan dia datang kepada Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian, pada saat mempunyai masalah, apakah kita makin down ataukah kita berharap kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita selama hidup ini kita harus tahu Injil Kerajaan. Apa itu Injil Kerajaan? Injil Kerajaan adalah pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, musuh kita itu akan datang dari segala jurusan. Bukan berarti bahwa kalau ikut Tuhan, kalau kita sudah menurut kehendak Tuhan tidak ada masalah. Bukan, masalah tetap ada. Masalah justru menggembleng kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita melihat bahwa nama arti Hizkia itu adalah dikuatkan oleh Allah, ditangkap atau ditawan oleh Allah. Kalau arti Asyur, nama Asyur itu adalah sebuah pijakan. Dan arti Yehova Shalom itu adalah dialah Allah yang menangkan segala ketakutanku. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapat masalah, justru kita bisa melihat
bahwa inilah kesempatan bahwa kita bisa maju lagi, kita bisa naik lagi. Asyur itu adalah sebuah pijakan. Tuhan memberikan asyur memang kepada Hizkia supaya Hizkia bisa naik lagi. Demikian juga kita. Pada saat kita mempunyai masalah, kita harus punya pijakan untuk naik ke atas, untuk menjadi lebih lagi. Di tengah masalah, kita akan menjadi orang yang berakar kuat dan berbuah lebat. Disinilah kita anak-anak Tuhan yang bergabung di dalam Komsel itu bisa bertambah kuat kalau ada masalah. Setelah menghancurkan Israel, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang Yehuda. Awalnya Hizkia memang ketakutan sehingga dia menyerahkan upeti kepada Raja Asyur. Nah, saat mengalami ketakutan, Hizkia ini datang kepada Tuhan. Dia bukannya malah minder atau dia malah merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia percaya dia bisa mengandalkan Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah Hizkia bisa menang, bisa melampaui masalah. Bapak Ibu sekalian, ada strategi musuh yang kita harus waspadai. Biasanya orang akan mendapatkan intimidasi, ancaman, persekusi, dan provokasi. Biasanya iblis akan selalu mengatakan, jangan percaya kepada pemimpinmu, jangan percaya kepada Allahmu. Lihatlah kenyataan bahwa kamu sekarang ini dalam keadaan yang tidak baik. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mempunyai masalah, janganlah kita mau diintimidasi, janganlah kita mau diancam, janganlah kita mau dipersekusi, janganlah kita mau diprovokasi oleh iblis. Kita belajar apa yang dilakukan Raja Hizkia saat dia menghadapi masalah. Satu, dia memohon kepada Tuhan. Kedua, mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Ketiga, percaya akan janji-janji Tuhan. Keempat, Hizkia menantikan Tuhan. Kelima, Hizkia melihat karya keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita contoh pada saat kita menghadapi masalah. Masalah boleh datang, ketakutan memang ada, tetapi pada saat ketakutan itu datang, kita harus datang kepada Tuhan yang mengerti segala kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian, mari perkuat iman kita kepada Tuhan, sehingga tetap ada sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan itu akan menjadi imunitas bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, inilah pertanyaan Komsel pada malam hari ini. Satu, belajar dari Hizkia yang hidup takut akan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang nyata saat itu. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 6. Apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita saat ini sebagai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, jika Hizkia mengalami mukjizat demi mukjizat sehingga Yerusalem luput dari tangan Raja Asyur, mukjizat apa sekarang yang pernah kita alami dalam kehidupan kita? Sharingkan satu dengan yang lain dan mari kita makin kuat di dalam iman kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Yang ketiga, komitmen apa yang Anda bangun secara pribadi supaya kita makin berakar dan berbuah di tengah kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Itulah materi khotbah pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama, waktunya kita menabur supaya tahun depan kita menuai dan kita menuai hal yang baik. Mari kita bersama-sama anggota Komsel untuk belajar satu dengan yang lain. Sama-sama menabur di dalam kekurangan kita mungkin, tetapi sedikit atau banyak itu tidak mempengaruhi kita untuk menabur dan menerima berkat daripada Allah. Pokok doa malam hari ini adalah
Berdoa bagi mereka yang masih hidup dalam ketakutan. Kiranya damai sejahtera Allah melawat mereka. Berdoa juga supaya Tuhan tambahkan hikmat dan semangat bagi kita, sehingga kita bisa semakin berfungsi dan menjadi berkat di tengah komsel kita. Berdoa juga supaya Tuhan tambahkan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga kita makin berakar kuat dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, berdoa buat kebijakan pemerintah kota, provinsi, bangsa, dan negara, supaya setiap kebijakan dapat berdampak dalam mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.